Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 Ekonomi Pembangunan Indralaya akan menjelaskan teori inflasi dan kurs monetaris yang menjadi tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan monetaris, siapa mereka, dan pandangan terhadap inflasi. Tentunya sebelum masuk pembahasan inti, kita akan kembali mereview apa itu kurs dan inflasi, lalu teori kurs modern, penjelasan teori monetarisme, penemu aliran monetarisme, pandangan monetarisme tentang inflasi, dan perbedaan teori monetarisme dan Keynesian. Apa itu kurs? Kurs atau nilai tukar. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruhnya yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi yang lainnya. Kurs keseimbangan nilai tukar akan berubah sepanjang waktu karena perubahan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dari kurs atau exchange rate, yaitu tingkat inflasi relatif, suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, pengendalian pemerintah, dan prediksi pasar. Salvatore 1997 menjelaskan tentang teori-teori kurs atau exchange rate. Pertama, teori tradisional yang didasarkan pada arus perdagangan dan paritas daya beli. Teori tradisional sangat penting untuk menjelaskan pergerakan kurs dalam jangka panjang. Kedua teori-teori kurs modern yang memusatkan pada pasar-pasar modal dan arus permodalan internasional dan berusaha menjelaskan gejolak kurs jangka pendek yang keseimbangan atau equilibrium jangka panjang. Dan berikut penjelasan dari teori-teori tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan moneter. Yang pertama ada Modern Monetary Theories on Short-Term Exchange Rate Volatility. Dalam teori ini, memperhatikan adanya peran pasar modal dalam jangka pendek dan peran bursa komoditi dalam jangka panjang terhadap fluktuasi daripada nilai tukar. Teori ini mengatakan bahwa adanya perbedaan nilai tukar dan perbedaan dalam purchasing power parity adalah karena adanya suatu perubahan dalam permintaan dan penawaran terhadap aset-aset keuangan. Dalam pandangan modern, teori purchasing power parity juga diperluas dengan menyertakan variabel-variabel seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan pendapatan real dalam penentukan tingkat nilai tukar antara dua negara. Selanjutnya, perluasan teori purchasing power parity yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Modern Monetary Theories on Short-Term Exchange Rate Volatility dapat dirumuskan dalam suatu fungsi, yakni ER sama dengan A kecil dalam kurung M min M bintang dikurangi B dalam kurung Y min Y bintang plus A dalam kurung I dikurangi I bintang. Untuk keterangannya, ER sama dengan exchange rate atau kurs valuta asing, M jumlah uang beredar, Y itu pendapatan, dan I itu suku bunga. Nah, tanda bintang itu menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel luar negeri. Adapun kelemahan dari teori ini antara lain yang pertama, mengasumsikan harga-harga fleksibel, padahal kenyataannya harga-harga tersebut bisa tidak fleksibel. Yang kedua, tidak secara eksplisit memasukkan harapan atau ekspektasi. Dan yang ketiga, suku bunga dan jumlah uang yang beredar itu dianggap eksogen padahal bisa juga menjadi endogen. Selanjutnya ada inflasi. Kalian tahu nggak sih inflasi itu apa? Inflasi merupakan suatu gejala di mana tingkat harga pada umumnya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Vineris dan Siebold pada tahun 1978 mengungkapkan pendefinisian inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkat
meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Sebelumnya telah dijelaskan, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang dialami secara terus-menerus. Namun, kenaikan harga yang dimaksud adalah kenaikan harga yang tidak hanya terjadi di satu komoditi saja, tetapi mencakup semua harga barang umum. Contohnya, kenaikan harga BBM, yang dimana kenaikan harga BBM ini menyebabkan ongkos angkutan umum dan harga bahan-bahan pokok akan meningkat, dan hal inilah yang disebut sebagai inflasi. Oke, berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan timbulnya inflasi, maka muncul beberapa teori mengenai cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada pandangan kaum klasik, yang kedua ada pandangan monetaris. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dari teori monetaris. Monetarisme lebih mengacu kepada ekonom yang memiliki suatu keyakinan yang kuat bahwa perubahan jumlah uang yang beredar adalah suatu penentu utama perilaku pada siklus bisnis. Dalam argumennya, kesehatan ekonomi suatu negara tergantung pada suplai moneter dan uang. Dari hal tersebut, muncullah kebijakan moneter. Karena ketika jumlah uang yang beredar meningkat, maka ekonomi akan tumbuh. Dan jika jumlah uang yang beredar menyusut, maka pertumbuhan ekonomi akan melemah. Oleh sebab itu, mereka memandang kebijakan moneter sebagai alat yang lebih efektif untuk mempengaruhi suatu kegiatan ekonomi. Monetarisme juga menganjurkan penggunaan kebijakan moneter seperti kebijakan fiskal untuk mengendalikan siklus dalam PDB real, inflasi, dan lapangan kerja. Monetarisme adalah cabang ekonomi Keynesian yang menekankan penggunaan kebijakan moneter di atas kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk mengelola permintaan agregat. Bertentangan dengan kebanyakan Keynesian, meskipun sebagian besar ekonom modern menolak penekanan pada pertumbuhan uang yang diklaim oleh para monetaris di masa lalu, beberapa prinsip inti dari teori tersebut telah menjadi andalan dalam analisis non-moneter. Penemu aliran monetaris. Aliran monetaris sebenarnya sudah ada dan berdiri sejak lama. Hanya saja, pandangan-pandangan kaum monetaris ini baru diperhatikan setelah terjadinya kasus meningkatnya inflasi yang bersamaan dengan tingginya tingkat pengangguran pada tahun 70-an. Tokoh utama aliran monetaris yang sudah tidak diragukan lagi adalah Milton Friedman, yang lahir pada tahun 1912 dan merupakan profesor ekonomi dari University of Chicago. Ketika ia selesai dari pekerjaannya yang lama di Washington, ia bergabung sebagai staf peneliti National Bureau of Economic Research tahun 1937 pada usianya yang ke-25 tahun. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam pengembangan ilmu ekonomi itulah ia berhasil mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1900. Telah dijelaskan tadi bahwa Milton Friedman adalah tokoh utama aliran monetaris. Tetapi ini bukan berarti ia sebagai satu-satunya tokoh. Tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung aliran monetaris antara lain, yang pertama ada Karl Brunner dari University of Rochester, lalu ada Alan Meltzer dan Bernard MC Callum dari Carnegie Mellon, ada Thomas Mayer dari University of California Davis, lanjut ada Philip Kagan dari Columbia University, David Lattler dan Michael Parkin dari University of Western Ontario, dan terakhir ada William Poulet dari Brown University. Pandangan monetaris terhadap inflasi. Kegagalan teori Keynes dalam memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi dunia setelah tahun 1970-an telah melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris. Aliran ini mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi pada saat itu. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral. Yang kedua, laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan atau ekspektasi
masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Tokoh aliran monetaris yaitu Milton Friedman menekankan bahwa perilaku dalam pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi. Stok jumlah uang beredar dalam perekonomian akan menentukan laju inflasi dalam jangka panjang. Friedman menjelaskan mengenai adanya keterkaitan antara perubahan dalam jumlah uang beredar dengan perubahan tingkat aktivitas ekonomi. Fluktuasi ekonomi yang terjadi menurut pandangan Friedman lebih disebabkan oleh perubahan jumlah uang beredar, dan yakin bahwa gangguan moneter merupakan faktor penting yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi. Ketidakstabilan laju pertumbuhan jumlah uang beredar akan tercermin pada berbagai aktivitas ekonomi. Tokoh aliran monetaris yaitu Milton Friedman menekankan bahwa perilaku dalam pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi. Stok jumlah uang beredar dalam perekonomian akan menentukan laju inflasi dalam jangka panjang. Friedman menjelaskan mengenai adanya keterkaitan antara perubahan dalam jumlah uang beredar dengan perubahan tingkat aktivitas ekonomi. Fluktuasi ekonomi yang terjadi menurut pandangan Friedman lebih disebabkan oleh perubahan jumlah uang beredar, dan yakin bahwa Milton Friedman berpendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan naik turunnya laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Mengapa demikian? Karena pergerakan laju pertumbuhan uang beredar yang mempunyai pengaruh penting terhadap jalannya perekonomian di masa depan. Laju pertumbuhan uang beredar yang tidak menentu akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu pula. Secara umum, laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi akan menyebabkan terjadinya boom inflasi, sedangkan laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang rendah akan mendorong terjadinya resesi. Sehingga, Friedman menyarankan agar jumlah uang beredar tidak boleh bertambah cepat dari seharusnya. Maka perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan proporsional dengan perubahan pada tingkat pendapatan nasional. Persamaan kuantitas di atas dapat pula menjadi teori kuantitas uang klasik apabila diasumsikan V adalah laju peredaran uang dan juga Y, yaitu tingkat output adalah konstan stabil. Dengan demikian, teori kuantitas klasik adalah teori inflasi yang menyatakan bahwa tingkat harga adalah proporsional dengan jumlah uang yang beredar. Dornbusch and Fisher tahun 1997. Monetarisme adalah pandangan populer dalam ekonomi makro selain Keynesian. Sederhananya, untuk mempengaruhi ekonomi, para monetaris merekomendasikan untuk mengendalikan uang dalam perekonomian. Sementara itu, ekonomi Keynesian mengusulkan intervensi fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Pandangan monetaris telah menginspirasi kebijakan moneter. Sementara itu, pandangan Keynesian menginspirasi kebijakan fiskal. Keduanya penting untuk mempengaruhi permintaan agregat. Sementara pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, bank sentral bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan moneter. Saat ini, monetarisme terutama dikaitkan dengan ekonom pemenang hadiah Nobel, yakni Milton Friedman. Ia dianggap sebagai bapak monetarisme. Sementara itu, John Maynard Keynes adalah bapak ekonomi Keynesian. Dia mengajukan idenya sebagai jalan keluar dari depresi hebat yang terjadi pada 1930-an. Selanjutnya, teori monetaris lebih spesifik. Secara lebih spesifik, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum ditentukan dari interaksi antara penawaran, supply, dan permintaan demand dari uang. Apabila tingkat harga berada di atas tingkat keseimbangan, maka jumlah uang yang diminta masyarakat lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga pada akhirnya tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan. Begitu pula sebaliknya, sedangkan pada tingkat harga keseimbangan,
maka jumlah kuantitas uang yang ingin dipegang oleh masyarakat jumlahnya persis sama dengan tingkat kuantitas uang yang diedarkan oleh bank sentral. Nah, interaksi kedua kurva permintaan dan penawaran uang tersebut disajikan pada kurva berikut ini. Ilustrasi sebelumnya disajikan dalam interaksi kurva permintaan dan penawaran uang berikut ini, di mana sumbu horizontal menggambarkan kuantitas uang, sumbu vertikal kiri menggambarkan nilai uang 1/P, dan sumbu vertikal kanan menggambarkan tingkat harga P. Perlu diperhatikan bahwa sumbu vertikal tingkat harga pada sebelah kanan merupakan kebalikan dari sumbu vertikal nilai uang pada sebelah kiri. Keadaan terbalik ini merupakan ilustrasi bahwa ketika nilai uang tinggi, seperti diperlihatkan pada sumbu vertikal kiri atas, maka dapat diartikan tingkat harga saat itu sedang rendah, seperti diperlihatkan pada sumbu vertikal kanan atas. Kedua kurva sebelumnya adalah kurva penawaran uang atau money supply dan permintaan uang atau money demand, di mana kurva penawaran uang digambarkan vertikal karena bank sentral umumnya telah menentukan tingkat kuantitas uang yang tetap, sedangkan kurva permintaan uang digambarkan menurun dari kiri atas ke kanan bawah menuju sisi kanan sumbu horizontal kurva downward sloping. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai uang rendah, tingkat harga tinggi, maka setiap orang harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh barang dan jasa dengan jumlah yang sama dengan pembelian sebelumnya. Pada tingkat keseimbangan, seperti ini diperlihatkan pada titik A. Kuantitas uang yang diminta sama dengan kuantitas uang yang beredar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang inilah yang menentukan nilai uang dan tingkat harga. Kebijakan bank sentral untuk meningkatkan kuantitas uang dalam sirkulasi mencetak lebih banyak uang akan meningkatkan jumlah uang beredar. Bertambahnya jumlah uang beredar akan menggeser kurva penawaran dari MS0 ke MS1. Sehingga titik keseimbangan akan bergeser dari A ke B. Akibatnya dalam grafik tersebut nilai uang menurun dari 1/2 ke 1/4 dan tingkat harga meningkat dari 2 ke 4. Hal inilah kunci implikasi dari teori monetaris yang menyatakan bahwa pertumbuhan uang beredar menyebabkan inflasi seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Dengan demikian, teori klasik atau monetary theory mengenai inflasi memungkinkan kita untuk membahas inflasi tanpa mengaitkan dengan variabel makro lainnya seperti suku bunga dan tingkat pengangguran. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dibandingkan jumlah uang yang Selanjutnya ada pula teori kuantitas uang yang dinyatakan oleh persamaan Fisher, yakni persamaan sebagai berikut. MV sama dengan PY, di mana delta MS per MS ditambah delta V per V sama dengan delta P per P ditambah delta Y per Y. Persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi delta P per P sama dengan delta MS per MS ditambah delta V per V dikurangi delta Y per Y, di mana delta P per P merupakan tingkat inflasi, delta MS per MS
sama dengan pertumbuhan jumlah uang beredar. Delta V per V sama dengan persentase perubahan dalam kecepatan perputaran uang. Dan delta Y per Y sama dengan laju pertumbuhan output. Persamaan di atas merupakan elemen penting dalam menjelaskan keseimbangan tingkat harga dan inflasi. Berdasarkan teori kuantitas Irving Fisher ini diketahui bahwa perputaran uang atau velocity of money relatif stabil sepanjang waktu, sehingga dapat dikatakan kecepatan perputaran uang V adalah konstan atau delta V per V sama dengan 0. Dikarenakan perputaran uang bersifat stabil, maka ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar MS akan menyebabkan perubahan proporsional dalam nilai nominal barang atau PY. Berdasarkan teori ini, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output real, tetapi akan mendorong kenaikan tingkat harga secara proporsional. Oleh karena itu, menurut teori ini, inflasi adalah semata-mata fenomena moneter, maka pengendalian inflasi sepenuhnya dilakukan dengan kebijakan moneter. Ekonom yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ialah ekonom Milton Friedman dengan pernyataannya yang sangat terkenal yaitu "Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon." Milton Friedman mendapat hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Salah satu penelitian yang mampu mendukung teori kuantitas uang secara meyakinkan itu dilakukan oleh Sargent pada tahun 1982. Penelitian ini difokuskan pada beberapa episode periode hyperinflasi yang terjadi di beberapa negara. Di dalam setiap episode ketika inflasi melebihi 100%, selalu diikuti dengan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang sangat tinggi. Hyperinflasi ini dapat dikendalikan ketika bank sentral melakukan tindakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Selanjutnya, terkait dengan teori kuantitas uang adalah bagaimana menentukan nilai uang. Nilai uang ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan dari uang. Dalam perkembangan ekonomi modern, penawaran uang tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi ditentukan pula oleh para partisipan di pasar uang dan kredit perbankan. Dalam perekonomian terbuka, penawaran uang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku bank umum dan masyarakat, tetapi juga perkembangan neraca pembayaran nasional. Teori permintaan uang berkembang sejalan dengan perkembangan dari fungsi uang yang semula hanya sebagai media pertukaran, tetapi juga sebagai penyimpan nilai atau investasi. Permintaan uang di masyarakat secara umum ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Sesuai teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah uang yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan masyarakat akan mendorong peningkatan harga dan memicu inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar lebih kecil dibanding jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi deflasi. Meskipun teori ini diterima oleh banyak ekonom dan digunakan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat, namun ekonom yang menganut paham Keynesian memberikan kritik yang cukup signifikan. Menurut mereka, teori ini tidak berlaku dalam jangka pendek ketika harga-harga sangat rigid. Lebih jauh, mereka membuktikan bahwa tingkat perputaran uang tidak konstan. Nah, itulah penjelasan kelompok kami mengenai teori inflasi dan kurs monetarisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!